Ya, euforia setelah larangan berkerumun akibat pandemi COVID-19 dilonggarkan, berbagai event yang mengumpulkan banyak orang digelar di banyak negara. Ironisnya, kegiatan untuk bersenang-senang ini ada yang justru menimbulkan korban jiwa. Seperti pesta Halloween di Itaewon, Seoul, Korea Selatan, ratusan orang tewas terinjak-injak. Apa yang bisa dilakukan bila dalam insiden kerumunan dan berdesak-desakan? Ayo diskusi bersama Reza Ramadansyah. Geliat euforia di tengah pelonggaran pandemi. Pada kerasa nggak? Kalau sekarang banyak banget event yang digelar rutin, hampir setiap minggunya. Bertebaran di mana-mana, mulai dari festival musik, kegiatan olahraga, hingga perayaan hari-hari tertentu. Pengunjungnya pun tumpah ruah, bahkan nggak sedikit yang over kapasitas. Dan ironisnya, kegiatan yang harusnya bisa jadi pelepas stres, bikin happy, ini malah jadi tragedi, menelan banyak korban jiwa. Apa yang salah? Kita diskusi. Ada yang pernah hitung berapa kali festival musik dalam 2 bulan terakhir digelar di ibu kota Jakarta? Hampir setiap minggunya ada festival musik yang digelar. Yang paling hangat pastinya festival musik berdendang bergoyang akhir pekan kemarin. Penontonnya yang datang ternyata 7 kali lipat lebih banyak dari kapasitas izin keramaian. Penuh banget. Gak mau ambil resiko, penonton pun dibubarkan polisi pada Sabtu malam dan penyelenggaran festival pada keesokan harinya dibatalkan. Tapi gak cuma di Indonesia, perayaan Halloween di Itaewon, Korea Selatan akhir pekan lalu yang tadinya buat senang-senang malah jadi tragedi. Kawasan hiburan Itaewon seketika didatangi 100.000 orang dari berbagai penjuru untuk pesta Halloween. Ini gambaran kepadatannya. Nah, di tengah suasana ini ternyata ada saling dorong yang kemudian memicu petaka. Berdesakan, terhimpit, terinjak-injak, kehabisan nafas, sedikitnya 150 orang tewas. Dari sisi korban jiwa, tragedi di Itaewon ini mirip dengan tragedi Kanjuruhan, Malang. Ratusan nyawa melayang saat berdesak-desakan. Tapi kenapa ya, meski ada kejadian-kejadian seperti tadi, masyarakat masih saja antusias untuk ikut dalam event meski tahu ada kemungkinan potensi berkerumun, berdesak-desakan. Ya, karena mungkin dari segi crowd-nya ya lebih asik-asik gitu sih, seru-seruan gitu sama teman-teman. Nah, setelah 2 tahun COVID itu ada kangen gitu loh buat datang konser musik. Soalnya kan ini tuh mumpung langsung biar berasa nonton konsernya gitu. Euforianya juga lebih dapat dan kita bisa have fun sama teman-teman juga. Dan siapa tahu kita bisa dapat jodoh juga di sana ya kan. Kalau itu kata warga, lalu apa kata pakarnya? Jadi selama 2 tahun pandemi, aspek emosional dan identitas itu kan terkekang ya, tidak bisa diekspresikan. Ketika pandemi untuk Indonesia khususnya sudah bisa kita kendalikan dan kita bisa melakukan aktivitas sosial, artinya proses tindakan-tindakan ekspresi sosial dalam bentuk pengelompokan di ruang publik, ya menghadiri maksudnya menjadi lebih eskalatif karena ada daya dorongnya tadi. Tapi yang namanya berkerumun, berdesakan bisa jadi akan kita hadapi ketika kita menghadiri suatu event dengan massa yang sangat besar, apalagi jika over kapasitas. Idealnya memang kita harus menjauhi kerumunan karena ada potensi bahaya bagi kita yang berada di suatu kerumunan atau berdesakan. Jadi yang kita khawatirkan dari adanya kerumunan yang nggak terkendali itu adalah di mana orang-orang di dalamnya itu saling menghimpit. Dan kalau misalnya memang orang itu terhimpit dengan tenaga yang sangat besar, dengan force yang sangat luar biasa, maka dapat terjadi sufokasi lah istilahnya. Di mana orang itu nggak bisa nafas, karena kan kita untuk bisa nafas itu kan kita perlu dada kita bisa berkembang dan mengepis dengan leluasa kan. Misalnya kita dalam suatu kerumunan yang luar biasa, saling ada himpitan, saling menekan, saling mendorong, maka kita mungkin untuk nafas aja itu dada nggak bisa ngembang. Belum bicara soal adanya himpitan-himpitan yang melibatkan pembuluh darah yang bikin darah nggak bisa ngalir dengan bebas gitu.
bikin darah nggak bisa ngalir bebas, terutama ke otak nih bahaya. Jadi udah mana dia nggak bisa nafas, darah juga nggak ngalir dengan benar, disitulah bahaya dapat terjadi. Tapi apa yang harus kita lakukan jika kita sudah terlanjur berada dalam suatu kerumunan dan juga berdesak-desakan? Dilansir dari berbagai sumber, ada sejumlah hal yang harus kita lakukan ketika berada di dalam suatu kerumunan kemudian berdesakan. Yang pertama, ikuti arus dan tidak mendorong. Selanjutnya, letakkan tangan dengan posisi defensif seperti petinju, lindungi kepala dan juga dada. Selanjutnya, simpan energi dengan tidak berteriak-teriak. Kemudian, cari tempat berlindung dan biarkan kerumunan melewati kita. Usahakan tetap berdiri dan tidak membungkuk. Jika terjatuh di antara kerumunan, langsung posisikan seperti janin, kaki dan tangan melindungi jantung dan paru. Selanjutnya, jangan coba merangkak di tengah banyak orang. Meski harus diingat, kondisi setiap venue, setiap acara pasti akan berbeda-beda. Jadi jika kita akan menghadiri sebuah acara dengan massa yang sangat besar, kita harus tahu secara detail, secara pasti seperti apa kondisi dan situasi dari venue acara itu. Lalu pertolongan pertama seperti apa yang bisa kita berikan kepada korban yang misalkan pingsan ketika berkerumun ataupun juga berdesakan? Yang pertama kita analisa adalah cek kesadaran korbannya dulu dengan menepuk pundak, ya. Jika memang tidak sadarkan diri dan memang sudah ada, kita harus segera minta pertolongan pertama dulu. Walaupun itu sadar atau tidak sadar, atau bisa nafasnya normal atau tidak normal. Cek kesadaran korban, jika tidak ada respon, segera panggil bantuan. Nah, ketika kita menganalisa pernafasan, cukup hanya melihat pergerakan nafas di dada. Jika pergerakan nafas dadanya memang masih normal, yang bisa kita lakukan adalah mengkendorkan misalnya dasi ke pinggang, sesuatu yang berhubungan dengan mengikat, ya misalnya tali sepatu. Nah, dengan begitu kita bisa mengalirkan darahnya lebih lancar, dan yang bisa dilakukan ketika teman korban ada yang pingsan, kakinya dinaikin lebih tinggi daripada jantung, sehingga aliran darahnya lebih cepat mengalir ke bawah. Tapi pada saat kejadian seperti itu, yang kita bisa lakukan adalah menghidupkan korbannya dulu dengan cara misalnya memompa, dan itu dengan konsep adalah untuk menolong supaya otaknya tidak terjadi brain damage. Yang juga sekali lagi yang penting adalah jangan terbawa suasana. Kalau dilihat dan dirasa kondisinya sudah terlalu ramai, penuh dan tidak kondusif, segera menjauh. Bukan hanya untuk soal kenyamanan dan keamanan. Ingat loh, kita masih masa pandemi. Ya, meski pandemi dibilang terkendali, bukan berarti kita tidak peduli. Sukacita ria bukan berarti berlebihan dalam euforia. Kita ketemu di diskusi selanjutnya.